Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Kita silaturahim di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Kita seminar motivasi manjada wajada, mondok itu keren, dan juga tentu podcast Hikayah Pesantren. Kali ini kita ke pesantren Darul Ihsan, disingkat pesantren ini trendy namanya ini ya. Pimpinan dari Al-Ustadz Harizan SHI MSI, alumni Gontor tahun 1997. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Saya senang nih suasananya nih, alamnya banyak pohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini masih bangunan atapnya kayak rumbia gitu Ustaz, ya? Betul. Atap-atap rumbia, kemudian kayu, bambu. Ya. Alamnya betul deh. Ini bangunan pertama Ustaz? Ini bangunan yang kedua. Kedua ya? Kalau yang pertama pondok kebun kita. Sama bangunannya modelnya gini. Modelnya awalnya seperti ini, tapi akhirnya kita renovasi yang pondok pertama, pondok kebunnya. Yang ini kita biarkan biar jadi ikon. Iya, ini luar biasa pondok. ini. Ini alamnya sekali. Terlihat alamnya menarik, natural. Kalau saya ke pesantren-pesantren itu kebanyakan gedung-gedung beton. Iya. Ini harus kita lestarikan, bahkan insya Allah nanti akan kita buat yang baru lagi Ustaz. Mirip seperti ini ya. Biar lebih nyaman suasananya. Tahun berapa ini Ustaz untuk mulai ini? Ini pesantrennya kita rintis di akhir 2019 sebenarnya. Akhir 2019. Niat awalnya di akhir 2019, kemudian kita berdasarkan ijtihad akhirnya ya sudah bismillah. Mulai kita mintakan doa restu dari orang tua dan para tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita resmikan di tanggal 20 Februari 2020. 2020? Ya, Februari 2020. Itu awalnya. Kita memperkenalkan pondok ini insya Allah akan menjadi pesantren di Desa Petaling, Kabupaten Bangka. Oh, itu mulai dari tahun 2020. 2020. Itu udah buka? Sudah kita mulai di tahun 2020. Berapa santri waktu itu Ustaz? 3 santri. Mulai dari 3 santri? Iya, 2 santri yatim dan 1 santri reguler. Jadi memang di awal yang menjadi prioritas kita untuk santri perdana, itu kita ambil dari santri-santri yatim. Ngalap berkah dari santri-santri yatim, begitu ceritanya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai saat ini program untuk santri yatim tetap jalan. Yang tahun kelima ini masih tersisa 10 santri yatim. Antum ngajar Ustaz? Dosen? Iya, begitulah Ustaz Akbar. Saya di tahun 2024 CPNS-nya selesai, kemudian 2024? Iya. 2004, maaf. 2004. Nah, tahun 2005 TMT saya 2005. Jadi 20 tahun mengabdi pada negara. Sebagai abdi negara PNS. Abdi negara PNS. Ya. Di IAIN. Di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Bangka Belitung ya. Terus kapan antum punya keinginan saya pengen diriin pondok? Kalau sejarah awalnya mulai dari selesai pengabdian di Gontor Ustaz tahun 97-98. Ya. Terus saya lanjut ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan di Kabupaten Palopo. Nah, ada satu pesantren yang sudah dalam tanda kutip hidup segan mati tak mau, dan qadarullah dengan beserta 5 orang teman kami menghidupkan kembali pondok tersebut. Nah, orang tua saya waktu itu datang ke sana, datang ke pesantren kita di Babur Rahmah Baibunta, Palopo Utara. Dan saat itu beliau nyebut begini Ustaz. Nah, kalau begini pesantrennya kita juga bisa buat dong. Bapak saya ngomong begitu. Ya sudah, saya bilang bismillah. Saya bilang bismillah, kalau memang ada niat begitu kita bismillah, kita dirikan pesantren. Dari tahun 98 sebenarnya Ustaz. Mulainya ya. Iya, niat awalnya di 98 awal itu ya. Gitu, ya. Tapi kemudian lama perjalanan, akhirnya niat itu terwujud. Alhamdulillah dengan di 2000 ya, di 2020 ya. Mulai dengan 3 santri. 3 orang santri. Perkembangan berikutnya sampai dari tahun ke tahun. Ya alhamdulillah Ustaz, di perjalanan pondok ini proses demi proses yang kita jalani, meskipun belum pernah kita sosialisasi ke masyarakat dengan bentuk brosur atau pamflet, spanduk,
selalu ada santri yang mondok di tempat kita. Yang paling banyak sampai pernah 40-an orang. 40 orang. Untuk di kelas santri kita ya sudah alhamdulillah banget gitu loh Ustaz. Iya. 40-an orang dan sudah 2 periode santri generasi pertama dan kedua yang selesai. Oh, pernah udah selesai Sudah ya? ada, karena kita baru sampai kelas 3 ini Ustaz. Baru kelas 3 ini Kelas ya? 3, insya Allah nanti kalau tahun depan ya, insya Allah saat ya kita sudah mulai nerima yang kelas 4. kelas 4 ya? Iya, iya, insya Allah. Bidu'aikum. Alhamdulillah. Insya Allah. Pakai kurikulum apa di sini? Baik, nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan nama pondok kita Ustaz. Nama pondok kita ini Dar El Ihsan. Darnya itu saya ambil dari pondok kita. Pondok Modern Gontor Darussalamnya yang saya ambil darnya. Kemudian Ihsan itu nama pondok pesantren saya di Bangka. Ya. Jadi kalau Darussalam mewakili modernnya, Nurul Ihsan mewakili salafnya. Maka Darul Ihsan ini insya Allah kolaborasi. Memadukan ya? Memadukan antara modern dan salaf. Kalau kurikulumnya tetap kurikulum Gontor. Nah salafnya itu kita gunakan di kegiatan malam hari, sore hari, begitu. Kitab kuning gitu ya? Kitab kuning, insya Allah. Oh. Kitab Ya. Arab Melayu juga. Arab Melayu itu gimana? Arab Melayu itu tulisannya Arab, tapi bacaannya Melayu. Melayu ya? Iya, bacanya bahasa Indonesia. Melayu ya? Iya, bahasa Indonesia sebenarnya Ustaz. Misal jika itu jim ya kaf gitu kan, jika begitu. Bahasanya Indonesia sebenarnya? Bahasa Indonesia tapi ditulis pakai bahasa Arab. Tulis pakai bahasa Arab? Iya. Masih banyak kitab gitu? Masih. Oh, masih? Masih. Dan salah satu peninggalan dari Syekh Abdurrahman Siddiq yang dipakai namanya oleh kampus ya kitab Arab Gundul itu. Arab Melayu tadi. Arab Melayu itu? Arab Melayu tadi. Oh, jadi tulisannya Arab tapi bahasanya Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh. Sayangnya saya tidak punya kitab yang asli, jadi tidak Aslinya bisa ya? saya serahkan ke antum. Insya Allah nanti, insya Allah. Menarik juga itu. Iya. Oh, jadi hal selain dari Arabnya, yang kitab kuning itu kan kitab bahasa Arab. Betul. Ada juga kitab yang Arab Melayu. Arab yang Melayu. Betul. Oh, di sini apa aja berarti yang dipelajari? Kajian yang Arab Melayu saat ini ada kitab Sifat 20 namanya Ustaz. Sifat 20? Ya. Kitab Sifat 20, kemudian Aqaidul Iman. Oh. Aqaidul Iman. Ya, ketauhidan lah semuanya. Tauhid. Dua-dua kitabnya ini. Kemudian ada kitab Hidayatus Salikin yang digunakan oleh santri-santri kita di dalam pelajaran untuk kurikulum salafnya. Tapi yang utama tetap modern Ustaz. Yang ini modern ya? Modern, positif. Sebab saya ngerasa bahwa pembentukan karakter bagi saya khususnya itu lebih kuat ya? Kuat, mengakar di modern. Gitu. Oke. Jadi dengan demikian sistem kepengasuhannya juga mengacu ke Gontor berarti? Gontor Ustaz. Kurikulum Gontor, aktivitas Gontor, termasuk ekstrakurikuler, Ya. semuanya kita adopsi dari Gontor. Oke. Jadi dari sisi kepengasuhan sama itu ya? Sama. Hariannya juga sama. Hariannya sama? Sama. Mulai dari bangun pagi sampai bangun pagi itu sama? Iya, sama. Mungkin penambahannya adalah tahajudnya wajib. Tahajud wajib? Ya, Jam berapa kita berarti wajibkan. anak-anak bangun? Jam 3 dibangunkan, setengah 3 dibangunkan, jam 3 tahajud. Oh. Kemudian itu yang sifatnya diwajibkan gitu ya Ustaz. Kalau kita di Gontor dulu kan tidak wajib, siapa yang Nggak wajib ya, Iya. betul. Termasuk mandi subuh. Subuh itu mandi pas subuh? Iya, mandi subuhnya wajib. Oh, jadi mereka mandinya nggak jam 6, jam 7 enggak ya? Enggak. Mereka Tapi sudah sebelum mandi. subuh itu sudah Sebelum mandi? subuh sudah pada mandi. Oh, jadi kegiatan habis subuh apa sih? Kalau Selain mereka sudah simaan mandi itu? Al-Quran, ngaji bahasa mufradat. Bahasa mufradat ya? Mufradat gitu. Oh, olahraganya Muhadatsah. bikin sore lah ya? Betul. Pagi nggak lagi olahraga ya? Tidak sempat Ustaz sepertinya. Nggak sempat Waktunya ya? terlalu mepet sudah. Hanya untuk kegiatan persiapan ya? Betul. Belajar dan persiapan belajar untuk hissahula ya? Sahih. Nah ini kan ini Zat. Banyak kalau ini pesantren-pesantren alumni Gontor. Apa yang ingin antum ya dari banyak pesantren itu ya? Apa yang ingin antum di sini tambahkan sebagai sebuah keunikan lah di sini ya? Baik, saya kira ada tadi sudah saya sampaikan sebenarnya Ustaz. Jadi dari kurikulum salafnya itu bagian dari hal yang menjadi Kekhasan, ciri ya. kekhasan lah, yang mungkin agak berbeda dengan khususnya Iya. kalau di Bangka ya. Iya, betul. Saya bercerita di untuk lingkup Bangka Belitungnya. Sesuai dengan
sosial inilah masyarakat kita yang banyak menggunakan ya tahlil Ustadz ya. Nah itu kita siapkan anak-anak kita, alhamdulillah sampai saat ini yasinan dan tahlilan itu adalah salah satu program wajib juga di setiap malam Jumat untuk anak-anak kita, sehingga ketika masyarakat membutuhkan anak-anak kita sudah siap. Kemudian yang kedua ada program amal solehnya kalau kita di sini Ustadz. Santri-santri kita diharapkan nanti karena sesuai visinya, visinya adalah untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang bermanfaat untuk umat, yang berakhlak mulia. Maka mulai usia mereka sedini ini sudah kita ajarkan beramal soleh. Dalam artian setiap ada hal-hal yang kita butuh, ada yang membutuhkan bantuan kita bantu. Dan alhamdulillah anak-anak ini hampir setiap bulan infaknya jalan Ustaz. Ada infak bulanan santri kita yang itu nanti infaknya tidak boleh di pondok, tidak boleh untuk pondok kita, harus keluar orang luar ya. Jadi tidak untuk pondok tapi untuk orang luar. Dengan semua model pendidikan, pengembangan diri seperti ini, santri lulusannya seperti apa yang ingin diharapkan? Untuk kebermanfaatan ini saya kira ada beberapa karakter yang mesti disiapkan santri. Tapi itu seluruhnya sebenarnya sudah tercakup sangat erat di panca jiwa kita ya. Saya coba untuk mengasah inisiatif dan kreativitas anak-anak. Komunikasi, kreativitas, inovasi, inisiatif, itu saya anggap menjadi aspek penting dalam menyiapkan mereka supaya menjadi manusia bermanfaat nanti. Skill, selain skill ya saja, karena ini masuk kurikulum sudah masuk kurikulum. Kalau untuk skill soft skill atau hard skillnya sudah kita siapkan. Menarik sekali ya, mentalitas kreatif, inovasi, sesuatu yang baru, keberanian ini. Gimana itu dilakukan dalam proses pendidikannya? Ada terkadang kita buat program tantangan bagi anak-anak Ustadz. Kita buat program di mana anak-anak harus berpikir nih, meskipun misalkan kita tidak pakai gadget ya sampai saat ini, meskipun ada niat untuk menyiapkan gadget nanti suatu saat untuk anak-anak biar bisa lebih mudah berkembang, tapi kita berharap dari pengalaman masa lalu, dari cerita ustadz-ustadznya, dari apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadznya, bisakah mereka berpikir kreatif? Sekadar contoh saja, taman yang sedang kita buat di sana itu adalah hasil kreativitas santri. Bagaimana mendesain taman, bagaimana membuat ini. Kita usahakan buat program di mana kebutuhan komunikasinya menjadi bagus, inisiatifnya muncul, kemudian inovasi dan kreativitasnya muncul. Dan termasuk ini untuk atap, santri-santri kita sudah bisa bikin atap begini. Atap sudah bisa santri kita. Pohonnya dari mana itu? Pohonnya qadarullah di sini banyak Ustaz. Di sini banyak. Ada pohon-pohon, ada beberapa lah yang masih bisa dipakai nipah untuk ini. Iya betul. Kalau ini rumbia yang di sini. Ya, kalau nipahnya malah nggak ada di sini. Berarti ini pakai rumbia. Pakai rumbia. Anak-anak sudah bisa nganyam atap. Dianyam ya? Iya, mereka nganyam atap. Ditempel ke atas. Ini sudah dipakai, ada beberapa yang dipakai. Hasil produk anak-anak itu. Iya. Terakhir nih Zed, visi ke depan ya, antum pengennya seperti apa ini? Sebenarnya yang termudah bagi saya itu adalah bagaimana mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Yai Hasan, Yai Syukri, yang selalu menjadi pedoman bagi saya Ustaz ya. Saya ingat betul setiap beberapa kali dalam satu hari, kalau kalian tidak lebih baik dari saya, lebih baik saya tidak mati, kalian jangan hidup. Itu betul-betul menjadi salah satu tujuan kita Ustaz, visi. Terlepas bagaimanapun keadaan kondisi zaman, dia akan selalu berkompetisi. Ada daya kompetisi yang harus kita siapkan untuk anak-anak ini. Jadi biar mereka menjadi yang terbaik, versi mereka masing-masing tentunya. Betul. Harapannya jauh lebih baik dari kita. Begitu saja sepertinya Ustaz. Jadi kalau visi ke depan itu, bagaimanapun tantangan zaman, bagaimanapun perubahan zaman, anak-anak kita harapnya bisa fleksibel, bisa ikut perkembangan, menjadi manusia bermanfaat untuk umat. Nanti kalau antum keluar dari pondok ini di Gapura itu sudah muncul, untuk umat apa yang kamu beri. Kalau dari depan tadi
ke pondok trendy. Ke Apa yang pondok, kau cari? apa yang kau cari kalau masuk? Kalau masuk, setelah Kalau keluar, untuk umat apa yang kau beri. Itu Oh, adalah PR besar bagi menarik ini. santri-santri. Setiap santri nanti selesai ataupun belum selesai, setiap kali mau keluar liburan, Ustaz, nah, mereka liburan, baca baik-baik untuk umat apa yang kau beri. Sehingga nanti ketika iya, pulang iya, ke iya. rumah, mereka menjadi orang yang bermanfaat dalam skala dan kemampuan mereka. Jadi setelah masuk, Nyari apa yang kau cari, setelah keluar, apa yang kau kau beri. untuk umat apa Untuk yang kau umat beri. apa yang- Iya, Masya Allah. PR besar itu, Ustaz. Ya, menjadikan. Nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Itu saja visi kita, Ustaz, tidak jauh. nggak banyak. Masya Allah. Sekarang santri berapa Ustaz berarti? Sekarang 32 orang. 32 ya? 32 orang, setelah kemarin selesai 17 orang. 17 selesai ya? Ya, sudah selesai Masya 17 orang. Allah. Berkah ini Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bi- antum selalu sehat. Ustaz. Amin, amin. Bidu'aikum. Amin. Insyaallah, insyaallah. Makasih banyak ini Doa yang kesempatannya. sama untuk Ustaz Akbar Zainuddin yang selama ini memberikan dan menebar manfaat untuk umat. Amin. Anak-anaknya kami luar ini, biasa. Ustaz, Ya. Kalau kami ini Ustaz hanya mampu yang skala kecil, antum alhamdulillah skala nasional. Amin. Itu manfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan. Amin. Semangatnya anak-anak luar biasa. Alhamdulillah. Kita Apalagi nanti seminar setelah seminar ya insya Allah mudah-mudahan. Dan Ustaz, sebelum menutup ini Ustaz, ya alhamdulillah ini kaitannya dengan berita akhir-akhir ini ya yang Iya. menyatakan bahwa pesantren eksploitasi anak dengan mengajak anak menjadi tukang dadakan dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah anak-anak kita Ustaz inisiatif tadi. Terkadang tanpa kita minta, tanpa kita suruh, mereka yang berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ada tukang kerja mereka ikut, saya tidak nyuruh, saya tidak maksa, tapi mereka yang mau. Dan alhamdulillah ada beberapa hasil yang mereka Karya, dapatkan, hasil karya mereka gitu Ustaz. Jadi tidak pernah ada pemaksaan. Jadi keliru pemahaman bahwa pesantren memaksakan santri untuk eksploitasi tadi untuk Anak. bekerja, itu keliru besar. Iya, Itu iya. perlu kita perbaiki sikap sudut pandang yang seperti itu. Ya gitu Ustaz ya. Jazakumullah Ustaz. Syukran Ustaz ya. Berkah. Amin, Kita doakan ya mudah-mudahan pondok trendy ini, santren ini trendy. Pondok trendy. Pondok trendy. Pondok pesantren Pondok pesantren Darul Ihsan. Masya Allah disingkat Amin. trendy. Amin. Selalu maju berkembang. Amin. Li'ilai kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Syukran lakum daliko. See you next time. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Syukran Ustaz. Jazakumullah. Ustaz.